Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ikhwanu fid din, a'azzakumullah. Kaum muslimin wal muslimat, pengurus beserta jamaah Masjid Al-Ikhwan, semoga diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada subuh ini, sebagai bagian penutup dari kajian tentang Musa dan Nabi Khidir. Siapakah Khidir itu sebenarnya? Apakah dia seorang nabi atau rasul atau manusia biasa? Dan dari mana diambilkan nama Khidir itu? Di ayat yang terakhir yang kita bahas kemarin, Al-Kahfi ayat 82. Di sana Allah menjelaskan dengan kata-kata A'udzubillahi minasyaitonirrajim, rahmatan mir rabbika wa ma fa'altuhu an amri. Sebagai rahmat dari Rabbmu, apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Nah ini, wa ma fa'altuhu an amri. Kata Nabi Khidir kepada Musa, Musa, apa yang kukerjakan ini bukan kemauanku, tapi kehendak Allah Azza wa Jalla. Itu instruksi Allah kepadaku seperti itu. Dari kata-kata ini Pak, bahwa beliau Nabi. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang kuperbuat adalah wahyu dari Allah, bukan kemauan hawa nafsuku. Apa yang beliau kerjakan? Ingat kemarin, pertama, beliau menumpang ke sebuah kapal. Orang kapal tuh menggratiskan kapal dia. Bayangkan tuh, Musa dan Khidir numpang untuk menyeberang sungai, nyeberang lautan, digratiskan, gak usah bayar. Tahu-tahu dibocorkan kapal itu. Kenapa dibocorkan? Musa nggak tahu itu kenapa dibocorkan, tapi dia tahu dari Allah, ilmu tersirat, bukan yang tersurat. Hal-hal yang akan terjadi dia tahu duluan. Ternyata Allah instruksikan ke dia, hai Khidir, itu kapal bocorkan itu. Kenapa? Karena kapal itu milik seorang miskin, dan di situ ada raja yang zalim yang telah menunggu di sana, di seberang sana. Setiap kapal yang lewat, yang bagus, yang harganya dijual mahal, pasti dirampas. Kasihan tuh orang miskin itu. Kasihan. Itu usahanya. Kalau kapal dirampas oleh raja yang zalim, kan kasihan dia. Dengan apa usaha lagi dia? Lindungi dia. Lindungi dengan cara bocorkan. Gampang ditambal lagi. Bocorkan. Begitu sampai di tempat raja, dilihatnya nanti, raja akan tertarik. Raja gak mau membeli yang merampok yang bocor, yang berantakan isinya. Disengaja dibocorkan, sengaja diberantakan. Nabi Khidir mengerjakan ini karena perintah dari Allah, bukan kemauan sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Khidir melihat anak kecil. Anak kecil tanpa salah, tanpa berdosa dibunuh oleh dia. Kok dibunuh sih?
Musa kan protes, kok dibunuh? Kenapa? Apa salahnya? Ternyata Allah perintahkan ke beliau bunuh anak kecil itu. Kenapa? Dia punya orang tua yang soleh, yang solehah, punya orang tua yang beriman, bapak ibunya beriman, soleh-solehah. Sementara anak kecil itu kalau dia besar nanti dia jadi kafir. Allah tahu hal-hal yang akan terjadi, Allah tahu. Mumpung dia masih kecil, bunuh dia. Allah tahu Pak, kondisi akan datang. Kalau anak kecil itu dewasa nanti, dia pasti kafir. Dia pasti kafir, akan mengkafirkan orang tuanya. Kasih orang tuanya. Kasih orang tuanya. Mumpung masih kecil, bunuh dia. Toh nanti dia ke surga kok. Akhirnya apa? Atas perintah Allah dibunuh anak kecil itu. Yang ketiga, ketika Khidir bersama Musa datang sebuah kampung, minta dihormati, minta dilayani, diladeni, minimal dikasih tempat tinggal sementara, harapannya nggak terkabul. Orang pada cuek semua, nggak peduli. Dalam kondisi kita butuh orang cuek, orang nggak peduli. Tahu-tahu ada satu rumah udah mulai condong Pak, udah mulai mau roboh rumah itu. Nabi Khidir bekerja keras memperbaikinya, merenovasinya. Kata Musa, ini ada apa lagi nih? Ini kapal yang ditumpangin gratis kok dilobangin. Anak kecil yang tidak salah kok dibunuh. Ini malah orang yang cuek sama kita, nggak layani kita. Kita butuh layani, dia cuek semua. Kok diperbaiki rumahnya rusak? Ada apa ini? Kayaknya stres dia Khidir ini. Kata Musa dalam pandangan kacamatannya. Ternyata Khidir tahu atas perintah Allah. Khidir, itu rumah itu milik orang kaya lah ya, tapi beriman. Orang kaya beriman yang punya warisan. Sementara dia punya anak kecil yang beriman pula. Orang tua itu meninggal, sudah menyimpan hartanya di bawah tanah, di rumah itu, di bawah tanah. Sementara anaknya masih kecil. Nanti kalau orang tuanya meninggal, maka harta itu supaya bisa anaknya manfaatkan, bangun rumah itu, renov rumah itu, renov supaya anak kecil itu bisa tinggal di situ. Ketika anak itu remaja nanti, dewasa nanti, kan bisa mengambil harta orang tuanya, warisannya. Kalau enggak orang lain merampok nanti, merampok gimana? Ini demi untuk melindungi anak kecil itu supaya dapat harta orang tuanya, renov rumahnya, jangan biarkan roboh. Kata Khidir, wa ma fa'altuhu an amri. Ini ku lakuin bukan kehendak kemauanku, bukan, tapi kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah perintahkan kepadaku untuk itu. Yang kamu nggak tahu ya Musa. Dari kata-kata Khidir ini, berarti Khidir mendapat wahyu dari Allah, membocorkan tentang perkara gaib ini. Makanya aku ini nabi. Khidir itu nabi. Karena beliau tidak punya umat, maka beliau cukup jabatannya nabi saja. Kalau dia punya umat seperti Musa, maka dia nabi dan rasul. Tapi dia nggak punya umat, dia. Berarti dia hanya nabi saja, bukan rasul, apalagi bukan manusia biasa. Dia nabi. Itu poin pertama yang kita ambil dari ayat ini. Poin kedua, ada makna tersirat kepada kita umat Muhammad ini. Apa itu? Wajib melindungi, mengayomi orang miskin, seperti Khidir mengayomi orang miskin tadi. Wajib melindungi, mengayomi, menyantuni orang miskin. Itu yang pertama. Ya, apalagi
tetap membenci kezoliman walaupun penguasa. Walaupun penguasa ulil amri, tapi kalau tindakannya zolim tetap kita benci. Doakan ke Allah agar musnah kezolimannya. Kita benci kezoliman, bukan benci ke penguasanya. Dipisahkan. Pisahkan antara benci ke penguasa dengan benci kepada kezolimannya. Ke penguasa wajib patuh tunduk. Sami'na wa ta'na. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Surah 4 An-Nisa 59. Wajib patuh kepada Allah, wajib patuh ke Rasul tanpa bersyarat. Tapi wa ulil amri minkum, patuhlah ke pemerintah, ulil amri di antara kamu. Itu tanpa mutlak, bersyarat. Patuh ke Allah mutlak, ke Rasul mutlak, ke ulil amri bersyarat. Apa syaratnya? Selagi perintah larangannya sesuai dengan Allah Rasulnya, maka wajib patuh kepada dia. Tapi kalau perintahnya sudah enggak benar, larangannya sudah enggak benar, tindakannya sudah zalim, maka gugurlah kepatuhan kita kepada pemerintah. Ingat, ada 3 kelompok manusia yang wajib patuh, Pak. Pertama, patuh ke orang tua. 2, patuh ke suami. 3, patuh ke pemerintah. Wajib patuh. Cuma yang 3 ini bersyarat. Bersyarat. Kalau perintah orang tua ke anak melanggar syariat, gugur kepatuhannya. Orang tua melarang anak mengaji, melarang anak sholat, gugur patuhan ke dia. Atau suami memerintah istrinya yang enggak benar, melarang istrinya dari berbuat yang baik, gugur patuh istri ke suaminya. Istriku, aku ingin deh kalau pergi bersamaku buka jilbab, pakai rok pendek, biar cantik kelihatannya. Kita menghadapi bisnis nih, supaya bisnis kita tuh lancar jalannya, mulus. Nah, kamu maju ke depan, pakai rok pendek ya, pakai begini-begini ya, biar cantik, menarik orang itu. Kalau itu perintah suami ke istrinya, gugur kewajibannya, gugur kewajiban. Tidak wajib patuh lagi. Dipatuh ke orang tua bersyarat, patuh ke suami bersyarat, apalagi pemerintah. Pemerintah memaksa kita untuk buat yang enggak benar. Ya, menyuruh buat enggak benar, melarang yang benar, enggak ada cerita, gugur kepatuhan. Di ayat ini memberikan pelajaran wajibnya mengayomi orang miskin dan wajibnya nahi mungkar kepada kezaliman. Walaupun dia itu seorang penguasa, gugur patuh ke dia, wajib kita melawan kezaliman itu. Ini makna tersirat dari kisah ini. Berikutnya apa lagi? Berikutnya, wajib melindungi seseorang yang beriman agar tidak dikafirkan oleh orang lain. Seperti halnya lindungi orang tua anak tadi, dia beriman, dia soleh-soleha. Sementara anaknya masih kecil, tapi kalau nanti dia besar, dia menjadi kafir yang garang, yang durhaka ke orang tuanya. Orang tua ketika sudah tua, dia masih remaja, orang tua dipaksa untuk masuk kafir oleh dia. Nah, wajib lindungi keislaman orang. Jadi kita wajib melindungi keislaman orang, wajib lindungi iman orang dari siapapun yang akan mengkafirkannya. Seperti halnya wajib bagi pemerintah, pengayom masyarakat, melindungi warganya kalau warganya akan dimurtadkan oleh orang lain. Ya. Apalagi jaga anak yatim, pelihara dia. Dia masih kecil, jaga, pelihara.
Seperti halnya Nabi Khidir tadi. Orang tua masih hidup Pak, kaya raya. Orang tuanya itu menyimpan harta di bawah rumahnya itu, digali di bawah rumahnya. Sementara anaknya masih kecil anaknya Pak. Kalau orang tuanya meninggal nanti, maka harta warisannya untuk anaknya. Sementara kalau orang tua meninggal ketika anak itu bayi masih kecil, maka rumah itu akan orang lain merampas, orang lain jaga nanti, anak tersingkir. Maka harta mereka akan dikuasai orang lain, tidak elok, tidak bagus. Makanya jaga rumahnya, biar anak itu di situ tinggal terus sampai dia remaja, sampai dewasa, sampai dia paham orang tuanya punya harta simpanan di situ. Nah, inilah isi ayat yang terakhir ini. Kesimpulan pertama, siapakah Khidir? Khidir itu seorang nabi, bukan rasul. Ya, yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya. Selanjutnya tentang penamaan Khidir, tentang penamaannya. Berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, sabda Nabi, innama summiya khadiran annahu jalasa ala farwatin bayda fa idza hiya tahtazzu min tahtihi khadra. Kata Nabi, ia dinamakan Khidir karena apabila dia duduk di atas farwah atau permukaan bumi, atau duduk di atas tanah, di atas pasir, maka bumi yang diduduki itu akan menjadi putih. Yang awalnya putih, tidak bertanaman, maka tiba-tiba tanah itu menjadi menghijau, tumbuh tanaman-tanaman. Ya, ulangi. Bernama dia Khidir karena bumi, tanah, pasir yang didudukinya, walaupun awalnya berwarna putih, warna hitam, warna macam-macam, ketika dia duduk di situ, lalu dia pergi meninggalkan tempat itu, maka tempat itu akan menghijau, akan tumbuh tanam-tanaman menghijau. Makanya bernama dia Khidir. Khadra artinya menghijau. Dia Khidir dari kata khadra, menghijau. Dia bernama Khidir karena setiap tempat yang didudukinya itu menghijau dan tumbuh tanam-tanaman. Bayangkan Pak, di padang pasir duduk dia, padang pasir Pak duduk dia, ya, sekian lama duduk, terus dia pergi, tempat duduknya itu tumbuh tanam-tanaman menghijau. Nah itu. Hadis yang lain, hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdul Razak, kata Nabi, innama summiyal khadira li'annahu jalasa ala farwatin fa idza hiya tahtazu min tahtihi khadra. Ia dinamakan Khidir tidak lain karena jika dia duduk di permukaan bumi, maka tiba-tiba tanah di bawahnya itu menumbuhkan tanaman yang menghijau. Itulah penamaan Khidir. Bapak Ibu, walaupun Khidir tidak punya umat dan kita bukan umatnya, namun karena beliau adalah seorang nabi yang tercantum di Quran namanya, maka kewajiban kita untuk mengikuti kepribadian baiknya. Ya, karena Quran mencantumkan di sini dan Quran menginfokan sama kita, maka kewajiban kita untuk mengikuti kepribadian Nabi Khidir. Yang baik-baik kita ikuti, tentu yang buruk tidak. Namun demikian tentu Allah
tidak menampakkan keburukan beliau karena dia nabi. Dia nabi, Allah jaga tentang keburukannya. Ya, sampai sini. Sebelum kita masuk ayat berikutnya tentang kisah yang lain lagi. Kita tentang Zulkarnain. Nah, ini tentang Zulkarnain yang terkait dengan hari kiamat nanti. Ya, sebelum kita masuk ke situ, waktu masih ada, silakan Bapak Ibu mau bertanya, berkomentar atau memberikan pandangan, silakan. Ya. Baik, kita masuk sesi tanya jawab. Sebelumnya kami informasikan kepada jamaah, DKM Masjid telah menyediakan santapan bagi jamaah, dan kepada para donatur kami sampaikan jazakumullah khairan, semoga dibalas Allah berlipat ganda. Kita masuk sesi tanya jawab. Sebelumnya mohon izin Ustadz, ingin bertanya sedikit juga untuk yang kisah Nabi Khidir ini, apakah memang diceritakan di Al-Quran itu hanya sebagai kisah atau bisa berupa tuntunan juga gitu? Karena kan diceritakan dalam 3 cerita ini, membolongi kapal gitu, membunuh seorang anak dan memperbaiki tembok. Apakah memang perlu kita lakukan jika memang kita tahu gitu, kedepannya akan misalnya seperti yang membolongi kapal akan ada yang merampas kapal gitu? Ini sebagai tuntunan aja atau bisa sebagai tuntunan atau hanya sebagai kisah aja gitu Ustaz? Sebelum pertanyaan. Ya, bagus sekali ya. Tolong bedakan kita dengan Nabi Khidir. Nanti tahu-tahu kita lihat orang lain kita bunuh langsung. Kenapa dibunuh? Saya tahu masa depan dia. Jangan coba-coba. Ada anak kecil, kita ketemu di jalan, hei, nak siapa ini? Langsung kita bunuh langsung. Kenapa dibunuh? Masuk pengadilan. Saya tahu dia kalau dewasa nanti dia bakal menzalimi orang tuanya. Itu nggak boleh. Kenapa? Kita manusia biasa tidak tahu hal-hal gaib, tidak tahu hal-hal yang akan terjadi. Beda sama Khidir. Khidir khusus untuk beliau Allah berikan ilmu laduni, ilmu hal-hal yang akan terjadi dia tahu Pak. Nah, untuk kita berlaku ayat, coba lihat surat yang coba sebentar. Untuk kita ya, buka surat 469, coba lihat ya. An-Nisa bukan surat 5, sebentar ya. Lupa saya. Hal-hal yang gaib itu hanya Allah yang tahu. Tunggu. Ada di surat Al-Maidah 59, enggak salah saya ya. Sebentar. Al-Maidah 59 enggak ada. Hal-hal yang gaib hanya Allah yang tahu, tidak diberikan ke siapapun kecuali sama orang diwahyukan oleh Dia. Aduh, hilang dia. Bukan ke sana. Coba lihat sebentar. Bukan antara ini, antara surah 4 surah 5 ini antara itu. Sebentar, surah 5. Aduh, hilang dia. Al-An'am. Coba. Surah 6 ya. 659, coba lihat sebentar. Ya benar, betul. Al-An'am surat yang ke-6 ayat 59, betul. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Coba terjemahkan. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada mengetahui sebelum dia. Dia mengetahui selain dia, bukan sebelum dia. Selain ya. Ulang Pak. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya.
Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Ya, kunci-kunci yang gaib tidak ada yang tahu selain Allah. Ya, termasuk yang gugur daunan di hutan, berapa ekor ikan mati di lautan, berapa ikan yang hidup hari ini kita nggak tahu, gaib. Yang tahu hanya Allah, tidak diberitahu ke siapapun, kecuali hanya Allah saja, dan kecuali ke Rasul yang dikehendakinya. Itu ada, ya. Jadi terkait dengan yang diperbuat oleh Khidir tadi, kalau hal-hal menyangkut yang gaib yang akan datang, kita tidak bisa ikuti itu, tidak bisa ikuti. Tapi kalau hal-hal yang kita tahu, yang kasat mata, yang bukan hal yang gaib, maka wajib diikuti. Wajib diikuti. Seperti membantu yatim, membantu orang miskin, ya, mengayomi rakyat, memberantas kezaliman, itu wajib kita lanjutkan. Wajib lanjutkan. Ada kezaliman-kezaliman, wajib kita untuk memeranginya, memberantasnya. Tegakkan yang hak, hancurkan yang batil. Kewajiban kita amar ma'ruf nahi mungkar, wajib, walaupun dengan doa sekalipun. Terus kewajiban kita mengayomi yatim dan duafa. Hal-hal yang nampak itu wajib kita lanjutkan. Tapi kalau hal-hal yang gaib seperti itu kita nggak boleh, ya nggak boleh. Nanti kita datang nanti ke sebuah mobil orang, numpang di mobil atau naik ke kapal, tahu-tahu kita lubangin kapal itu. Kenapa kamu lubangin? Aku tahu sekian tahun nanti kapal itu akan dicuri oleh pemerintah misalnya kan, oleh perampok, oleh orang asing. Oh, nggak bisa begitu. Ya, jadi tolong dipisah-pisahkan. Kita nggak tahu yang gaib, sementara Khidir tahu yang gaib. Jangankan kita Pak, nabi yang lain saja nggak berani berbuat hal-hal yang gaib itu, nggak berani Pak. Nggak ada nabi lain yang mengerjakannya kecuali Khidir. Jadi itu kisah nyata, tapi berlaku untuk Khidir saja, bukan untuk kita. Nah, satu. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan pertanyaan saya juga bulan yang lalu kalau Ya. tidak salah, gagalnya Musa menuntut ilmu dengan Khidir karena tidak sabar. Ada pertanyaan saya seperti itu, apakah Khidir yang tidak sabar menerima pertanyaan Musa? Sekarang ternyata rupanya Khidir ini adalah Nabi. Semua yang dikatakan oleh Khidir itu adalah dari Allah semuanya. Ya. Nah, kenapa suatu itu Khidir nggak kasih tahu Musa bahwa saya ini dari Allah loh. Jangan ditanya mulu, ini ditanya terus gitu. Nah, akhirnya Musa gagal menuntut ilmu dengan Khidir. Itu sama dengan orang mau ujian kasih jawaban duluan. Orang mau ujian nih Pak, orang mau ujian, kita mau melihat siapa yang ranking, siapa yang tidak kan. Iya. Tapi kasih dulu jawabannya, ini jawabannya ya. Apa begitu? Karena Khidir ingin menguji Musa. Jadi sama Khidir itu ada ilmu yang tersirat, Ya. yang betul-betul tidak bisa dibaca oleh Musa apa Ya. tujuannya Khidir. Terima kasih banyak. Nah, ini kata kuncinya apa? Kata kuncinya, Musa, engkau akan lulus jadi muridku, akan kutuangkan ilmuku semuanya sama kamu dengan syarat. Apa syaratnya? Kamu sabar. Apa arti sabar? Jangan kau tanyakan kepadaku apapun yang kuperbuat ya. Jangan tanyakan sebelum aku langsung menceritakan kepada kamu. Kan ada kata kuncinya. Ada kata kuncinya kan? Jangan tanyakan kepadaku apa saja yang kuperbuat. Jangan tanyakan. Kamu diam saja. Nanti aku yang cerita, kamu nanti jawabannya. Siap. Nah, kan ada kata kuncinya. Ternyata betul-betul Musa tidak sabar. Tidak sabar. Baru berbuat sedikit udah tanya langsung. Nah gitu. Dia lupa dengan kata kunci tadi. Nah itu. Cukup ya? Cukup ya. Ya, kalau nggak ada lagi, insya Allah kita lanjutkan bulan depan. Ya,
ayat berikutnya tentang kisah Zulkarnain. Ya Pak Tering, mana Pak Tering? Ayat 83 Pak Tering. Ayat 83 sampai 88 ya. Ya Pak Tering. Al-Kahfi ayat 83 sampai 88 tentang kisah Zulkarnain. Ya. Cukup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, jazakallah khairan.